Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zubaidah. Oke, bunda-bunda semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sudahkah bunda hari ini mengisi absen? Iya, terima kasih bunda-bunda semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini di hari ketiga pada materi yang keempat, yaitu bermain bahasa di rumah. Kita lanjut saja ya bunda-bunda. Ya, ini adalah keterkaitan materi bermain bahasa dengan materi lainnya. Ya, kemudian apa tujuan materi ini? Adalah untuk peserta agar dapat memahami pengertian dan cara mengembangkan bahasa pada anak. Kemudian peserta dapat memahami cara mengembangkan kegiatan-kegiatan bermain sederhana yang dapat mengembangkan bahasa anak. Kemudian peserta dapat memahami konsep guru dan orang tua dalam mengembangkan bahasa anak. Ya, kita lanjut. Definisi bahasa dan literasi awal. Bahasa adalah satu sistem bunyi, perkataan, dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Kemudian literasi awal, keterampilan awal membaca dan menulis. Ya, kita lanjut ya, Bunda. Oke. Kemampuan bahasa yang perlu dikembangkan pada anak adalah kemampuan bahasa reseptif, yaitu kemampuan anak dalam menyimak, mendengarkan, dan membaca. Kemudian kemampuan bahasa ekspresif, yaitu kemampuan anak dalam berbicara dan menulis. Kemudian kemampuan awal membaca dan menulis melalui bermain. Ya, kita lihat slide berikutnya. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Ya, kita lihat ini slide berikutnya. Oke, pertama, menambah jumlah kosakata anak. Melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan anak dalam percakapan, membaca buku secara rutin, dan bernyanyi. Ya, kepaham ya, bunda-bunda semuanya. Nah, ini tadi dikatakan melalui bernyanyi, melalui syair lagu. Nah, dengan syair lagu kita juga bisa menambah kosakata seperti ini. Lagu yang di samping ini, saya rasa bunda-bunda lebih hebat dari saya lagi untuk menyanyikan bait lagu ini. Oke, bunda, kita lanjut ya. Ya, oke. Yang kedua, mendukung munculnya kemampuan pembacaan awal anak. Ya, meminta orang tua untuk membaca buku, mendongeng, menyanyi, dan bicara dengan anak sepanjang hari. Ya, ini adalah tugas orang tua ya, bunda-bunda semuanya. Oke, nah ini juga meminta orang tua untuk menyediakan buku dan menulis di setiap kesempatan bersama anak. Kalau kita sudah tidak sibuk lagi dengan pekerjaan kita, maka kita selaku orang tua harus mendampingi anak kita dalam bermain. Ya, kita lanjut. Ya, minta orang tua untuk bermain dengan anak. Permainan yang kaya dengan keaksaraan dan pengalaman bahasa. Ya, ini sangat penting ya. Oke, kemudian selalu menyediakan buku cerita dan membacakannya kepada anak. Ya, seperti gambar yang ada di depan kita ini ya, bunda-bunda semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Bagaimana cara mendukung kemampuan membaca awal pada anak? Ya, bagaimana cara kita mendukung kemampuan membaca awal anak? Yaitu dengan mengenalkan buku dan menarik minat anak pada buku melalui membaca lantang. Kemudian membaca lantang dilakukan dengan cara membaca kata-kata yang ditulis dalam buku dengan suara nyaring. Kemudian lagi, posisi buku menghadap ke anak sehingga anak dapat melihat gambar dan tulisan. Kemudian, membaca lantang dapat dilakukan bersama seorang anak atau kelompok anak. Ya, cukup paham ya, bunda-bunda semua. Oke, tahap perkembangan membaca, tahap fantasi.
Nah, tahap fantasi ini adalah anak melihat atau membolak-balikkan buku. Anak membawa buku kesukaannya. Ya, ini seperti gambar yang di bawah ini. Sekelompok anak membolak-balikkan buku. Dia tidak tahu itu apa tulisannya, tapi tulisan dan gambar yang menarik yang membuat anak melakukan aktivitas membolak-balikkan buku. Kemudian anak membawa buku kesukaannya. Ya, oke. Kemudian tahap perkembangan membaca. Ya, yaitu tahap pembentukan konsep diri, self-concept stage. Anak pura-pura membaca buku, anak memberi makna pada gambar atau pengalaman, kemudian anak pengalaman sebelum dengan buku, kemudian anak menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisannya. Ya, ini dia. Anak pura-pura baca buku, selalu kita temui ya bunda-bunda semuanya. Ya. Kemudian ada tahap membaca gambar, breaking reading stage. Selalu kita temui seperti gambar di bawah ini ya. Bunda-bunda anak membaca gambar, kemudian anak menceritakan gambar. Nah, yang pertama, anak mulai sadar pada cetakan yang tampak. Nah, kemudian anak dapat menemukan kata yang sudah dikenal, berarti anak sudah bisa membaca. Anak dapat mengungkapkan kata-kata yang memiliki makna dengan dirinya. Kemudian yang keempat, anak dapat mengulangi kembali cerita yang tertulis. Yang kelima, anak dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya, serta sudah mengenal abjad. Oke? Cukup paham ya, Bunda? Oke, kita lanjut. Ya, ini tahap pengenalan bacaan. Take of reader stage. Yaitu di mana anak mulai mengenal tanda-tanda pada berbagai objek atau gambar yang ditemui, seperti kotak susu, pasta gigi, atau papan iklan lainnya. Nah, di tahap ini terkadang anak dia setiap melihat yang menarik seperti tempat, seperti bacaan iklan atau spanduk, dia akan membacanya. Kemudian anak tertarik pada bacaan. Nah, anak mulai mengingat kembali cetakan pada konteksnya. Ya, ini seperti contoh di bawah ini ya, rekan-rekan semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, bermain gambar berseri. Kegiatannya berbicara. Kemudian bercerita dengan angkat tangan. Dan bermain spinner splash card. Ya, berarti kalau bermain spinner splash card ya seperti gambar yang di samping ini ada yang berbentuk segitiga, kemudian ada konsep bahasa, tulisan, huruf segala macamnya. Kemudian ini juga oke, ini yang selalu kita temuin ya bunda-bunda semuanya. Kita lanjut. Ya, kegiatan-kegiatan bahasa literasi. Literasi itu yaitu menggalakkan membaca. Mari membaca buku cerita. Buku cerita interaktif. Ya, bermain garam ajaib. Ya, ini dia. Bermain garam ajaib berarti di dalam satu wadah kita letakkan garam halus, kemudian anak disuruh menulis huruf. Ya, sangat menarik ya, bunda-bunda semua. Terus membentuk huruf dan menulis. Iya, anak juga bisa membentuk huruf kemudian menuliskannya. Berarti meniru kegiatan-kegiatan bahasa literasi. Berarti dengan simbol-simbol ya, bunda-bunda semuanya. Baik, kita lanjut.
Tunggu sebentar ya Bunda, ada kesalahan teknis ini. Oke, baru bisa jalan ya Bunda. Ya, slide 25. Nah, mengembangkan bahasa dengan cara mendengarkan, berbicara, membaca melalui lagu, menirukan irama lagu, paman datang. Nah, di sini ya Bunda-Bunda, menirukan irama lagu, paman datang. Ya, kemudian mari belajar bersama-sama, senang dan riang gembira. Ya, di sini anak-anak bisa menyebutkan nama-nama binatang sesuai dengan gambar yang ada. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk membaca awal yang terdapat pada buku besar atau big book. Kemudian ini juga, nah, syarat untuk membuat buku besar, A, satu bahasa, kosakata dan istilah sederhana, kemudian menggunakan kosakata dasar dan kontekstual. Kemudian yang kedua, bahasa atau kalimat yang digunakan pendek, maksimal 5 kata, dan setiap halaman maksimal menggunakan 4 kalimat. Ya. Kemudian yang B, syaratnya adalah grafika. 1. Tata letak unsur grafika proporsional, bentuk ilustrasi konkret dan warnanya menarik. Yang kedua, tipografi yang digunakan jelas dan sederhana. Ya, ini adalah syarat untuk membuat buku besar, big book. Ya. Nah, tahap perkembangan menulis. Ya, ternyata tahap perkembangan menulis itu ada 8 tahap. Yang pertama coretan awal, coretan acak. Coretan seringkali digabungkan seolah-olah krayon tidak pernah lepas dari kertas. Ya. Kemudian tahap kedua, coretan terarah. Tanda-tanda tertentu seperti garis-garis atau titik-titik diulang-ulang, biasanya bentuk lonjong, tanda-tanda itu belum berhubungan. Kemudian tahap 3, pengulangan garis pada bentuk. Ya, tahap keempat, berlatih huruf. Anak-anak biasanya sangat tertarik huruf-huruf dalam nama mereka sendiri. Ya, anak sudah mulai menulis namanya sendiri. Kemudian yang kelima, ya sudah bisa, anak sudah bisa menulis nama. Terus tahap keenam, menyalin kata-kata yang ada di lingkungan. Kata-kata yang terdapat pada poster, di dinding, atau di kantong berkata sendiri. Kemudian yang ketujuh, menemukan ejaan. Anak usia 5-6 tahun ini telah menggunakan konsonan awal L untuk love, konsonan awal tentang dan akhir untuk mewakili huruf DNS pada kata dinosaurus. Ya. Tahap ke-8 adalah ejaan baku. Usaha untuk memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar dan menjadi kata lengkap. Ya, ini di slide berikut ini adalah contoh anak menulis awal ya, rekan-rekan semua, bunda-bunda yang berbahagia. Oke. Ya, ini juga sama, kita lanjut. Ya, ini juga ada contoh-contohnya seperti yang kita paparkan tadi di atas. Nah, ini juga jadi semuanya bermain bahasa itu sangat menyenangkan selama belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Oke.
Oke, baik rekan-rekan semua, bunda-bunda yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan paparan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, maklum lagi belajar. Jika nanti ada kesalahan dan kekhilafan saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.